怎么走？跟妈妈回家。冰木剑，哼！不如就伸手疾风符，你追不上。怕谁鬼呢？你可拉倒吧，你还行吧？真的吗？死老头，你故意的吧你？啥呀？老夫有的可是无价之宝。那么，请林大人，死老头。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator. Episode yang pertama ya geng. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.给你看个好东西啊！疾风符，你这傻逼零食竟然买了个假！不整点血喝。 Scene awal ini dimana diceritakan ya geng di gurun pasir yang begitu terjal. Sang MC kita atau sang pemeran utama kita yang lumayan begitu kocak ya geng, seperti halnya Cutian. Lalu pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita yaitu bernama Wei Suo yang merupakan orang yang masih lemah. Dan pada kesempatan hari ini pula Wei Suo melihat kepada si Tuan Putri Han Wei yang sudah begitu kuat dan dia sedang melawan kadal-kadal yang jahat. Dan kelihatan si Nona Han Wei Wei, ia pun terus melesatkan kekuatannya kepada kadal-kadal itu guna untuk menyerang sepenuhnya kepada kadal yang begitu jahat. Dan kelihatan sang pemeran utama kita melihat kepada si Nona tersebut. Dan Wei Suo bahwasannya dari mana si Nona cantik tersebut datangnya. Lalu kelihatan dari atas batu Wei Suo berpura-pura sok tahu kelemahan dari kadal dinding ekor batu itu. Dan bahwasannya menurut Wei Suo kelemahan dari kadal-kadal itu ada di lehernya. Dan kelihatan hal tersebut sontak Wei Suo sedikit memikirkan untuk membantu si Nona Han Wei Wei itu. 这些就不指挥总能打中了吧？ Dan Wei Suo melihat kepada si tubuh Nona Han Wei Wei yang begitu cantik dan manis. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan sang kadal-kadal yang begitu jahat terus menyerang kepada si Nona Han Wei Wei. Sehingga sang pemeran utama Wen Suo ia pun langsung ingin membantu kepada si Nona Han Wei Wei. Dikarenakan ia ditakutkan bagaimana jikalau baju si Nona Han Wei Wei rusak digigit kadal-kadal yang begitu jahat. Lalu akhirnya kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo ia langsung mencari batu dan melemparkannya ke arah bagian leher dari kadal tersebut. Dan pada akhirnya kelihatan menurut si Wei Suo leher kadal itu sudah membuka dan siap untuk dihantam. Dan Wei Suo begitu percaya dirinya, ia langsung memerintah kepada si Nona Han Wei Wei dan si Nona Han Wei Wei malahan diam saja di tempat. Dan ternyata si Nona Han Wei Wei langsung mengeluarkan jimat bola api yang begitu kuat dan langsung dilesatkan ke arah kadal-kadal jahat itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo ia pun langsung terjatuh dikarenakan lewas melihat jimat milik si Nona Han Wei Wei. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo sedikit kesakitan dan gegerungan ya geng di dekat tempat tersebut. Lalu kelihatan si Nona Han Wei Wei langsung mendekati kepada Wen Suo. Dan pada akhirnya si Nona tersebut menanyakan siapa nama pemuda tersebut. 别走，这是我的猎物。
Dan kelihatan Wen Suo langsung berpura-pura mendekati kepada si kadal-kadal yang sudah hampir sekarat itu. Dan si kadal masih satu turunan. Konyol sekali ya geng. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Wen Suo ia ingin pergi membetot kadal yang sudah pingsan itu. Dan bahwasannya kadal itu adalah putrinya sendiri. Lalu si Nona Han Weiwei ia pun langsung sedikit aneh melihat kepada Wen Suo dikarenakan mengapa Wen Suo begitu konyol. Dia ingin pergi sambil menganggap bahwasannya kadal-kadal tersebut telah memukuli gadis yang telah dia besarkan susah payah sampai saat ini. Dan si Nona Han Weiwei ia pun langsung geram dikarenakan Wen Suo itu adalah lelaki. Kenapa ia ingin dipanggil ibu dari kadal-kadal yang tadi yang sudah hampir meninggoy. Lalu kelihatan juga Wen Suo pada kesempatan hari ini kekeraman akibat melihat kadal yang sudah ia dibabat oleh si Nona Han Weiwei. 我的宝贝闺女啊！我就想让我的闺女回。还是丈母娘啊！ Dan kelihatan Wen Suo sedikit nangis di dekat kadal. Dan kelihatan sang induk dari kadal itu masih ada dan menghampiri kepada Wen Suo. Hingga pada kesempatan hari ini Wen Suo pun langsung kabur karena takut melihat induk kadal yang masih hidup. Lalu kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan jimat ledakan, yaitu jimat kekuatan ledakan angin, dan langsung diarahkan kepada kadal yang jahat itu. Dan tentunya langsung diarahkan kepada Wen Suo yang lagi dikejar oleh kadal. Dan kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan bilah angin es, dan Wen Suo langsung membacot bahwasannya berhati-hati dalam menyeranglah. 我女儿她是私奔的。可恶！我抢你的！ Dan kelihatan juga sang pemeran utama kita Wen Suo ia masih lemah itu. Ia langsung mengeluarkan kekuatan giok yang begitu kuat dan langsung diarahkan kepada kadal-kadal yang mengejarnya. Dan pada kesempatan hari ini kadal-kadal tersebut langsung tewas dan sekarat di tempat. Lalu si Nona Han Weiwei langsung mendekati kepada Wen Suo bahwasannya Wen Suo benar-benar pembohong. Dan pada kesempatan hari ini pula Wen Suo-nya mengambil dan mencuri mangsanya. Lalu menurut si Nona Han Weiwei, dialah yang telah mengalahkan dua monster sekaligus. Sehingga pada kesempatan hari ini Wen Suo langsung berhadapan dengan si Nona Han Weiwei. Dan dia pun langsung bercakap-cakap bahwasannya kedua mangsa itu akan dia ambil. 你果然打的，都得归我。又花钱，你不能拿走。那你过来，我给你几风符，你追不上我的。 Dan Wen Suo meminta kepada si Nona Han Weiwei untuk menyerahkan kedua mangsa itu kepadanya. Dan kelihatan menurut si Nona Han Weiwei tidak bisa mengambilnya secara semena-mena. Dan Wen Suo menawarkan dia akan membayarnya dengan koin emas. Dan sontak Wen Suo pun langsung mengajak kepada si Nona Han Weiwei untuk mendekati. Dan akan memperlihatkan dan menunjukkan pasir spiritual. Dan Wen Suo pun langsung menipu kepada si Nona Han Weiwei dengan menggunakan serbuk pasir yang begitu kental dan menakjubkan. Sehingga mata si Han Weiwei langsung terhalangi oleh debu-debu yang begitu kental itu. Dan kekuatan si Nona Han Weiwei dia geram terhadap si tuan muda Wen Suo. Dan menurutnya sang tuan muda Wen Suo tidak berperasaan kepada wanita. Dan jangan harapkan sampai dia akan bertemu lagi dengannya. 然后手都是我打的，我就乐意花钱。就这么美。 Lalu singkatnya cerita scene pun berpindah ya geng pada kesempatan hari ini di mana digebuk persinggahan si tuan muda Wen Suo. Dan kelihatan Wen Suo sedikit kesal ya geng bahwasanya 13 batu spiritual tingkat rendah tidak disangka ia telah mendapatkannya dengan palsu. Lalu kelihatan Wen Suo mendekati kepada toples dan tiba-tiba toples tersebut bergerak dan mengeluarkan satu cahaya dan hantu, yaitu hantu kakek tua yang berbaju hijau. Dan sang tua itu merupakan artefak kuno. Sehingga Wen Suo pun pada kesempatan hari ini ia pun langsung kaget dan langsung memperlihatkan tubuhnya yang begitu kurus kepada si hantu tua artefak. Dan menurut si kakek tua, siapa yang bisa minum darahnya? Dan menurut sang kakek tua artefak, siapa saja? 什么人废话了，还给老凑了吧唧的血，谁稀得慌？我这就带您去。带我去干嘛？
Dan si hantu tersebut atau si kakek tua, ia langsung menginginkan darah yang begitu kental. Meskipun sekarang tidak ada darah dari mangsanya, tetapi darah kalajengking api juga boleh ia gunakan, ucap si kakek. Dan Wen Suo telah mengetahui bahwasannya di mana tempat banyak naga api bumi. Dan kelihatan Wen Suo akan mengajak si kakek tua hantu itu untuk membawanya ke tempat tersebut. Dan si kakek tua menanyakan untuk apa datang ke tempat tersebut. Dan menurut Wen Suo hanya untuk bertarung saja. Lalu kelihatan si kakek tua tersebut langsung menanyakan apa keinginan Wen Suo. Dan Wen Suo langsung menunjuk kepada salah satu foto cewek yang cantik, merupakan cewek nomor 1 dari sekte Xuan Peng. Dan ia adalah Su Ling-er. 不会打架？那看到也是我的梦中情。抽奖还行不？发叔算个啥呀？老夫有。 Dan si cewek tersebut merupakan si tuan muda atau si Nyonya Sui Ling-er yang merupakan idola di hati ribuan anak laki-laki. Dan ia juga merupakan kekasih impian bagi Wen Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, imajinasi Wen Suo diubah seperti nyata oleh si tuan hantu. Dan Sui Ling-er pun menatap langsung kepada Wen Suo. Dan Wen Suo pun langsung terngiang-ngiang bahwasannya semuanya terlalu bodoh. Dan kelihatan singkatnya cerita, di tempat tersebut Wen Suo sedikit menghina kepada sang kakek tua roh itu. Dan seketika ketua roh artefak ini langsung memperlihatkan kepalan tangannya. Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan cahaya hijau yang merupakan cahaya dari kekuatan hantu si kakek tua. Dan menurut Pak Tua itu benar-benar saja ia tetap sialan dan ia yakin bahwasannya dia hanyalah hantu semata. 真是笨蛋！我烙挺好，我还寻思你呢。这种不需要消耗真元的法符，在是……小子，我困觉去了。 丝绸就可以出场了。知道错了。不知道。等等，那就应去化。你帮我修炼？修炼成功，我。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan di dalam suatu kuil yang mana di dalam kuil tersebut Wei Suo bersama si kakek roh artefak kelihatan dia ingin menggambar sesuatu hal yang begitu unik dan ia pun langsung diperintah oleh si kakek tua artefak tersebut. Dan kelihatan Wei Suo pun ia langsung pingsan dan tidak sadar dikarenakan benda jimat atau benda giok yang ia tulis ujug-ujug meledak ya geng di depannya. Dan kelihatan sang MC kita Wen Suo meminta bantuan kepada si kakek tua artefak itu. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasannya sepertinya Wei Suo belum pernah menggambar jimat sama sekali. Dan menurut sang MC kita Wei Suo benar saja dia belum pernah sama sekali menggambar di atas jimat. Dan si kakek tua artefak pun terus mengobrol-ngobrol ya geng bersama si Wei Suo. Dan kelihatan Wei Suo dan juga si kakek artefak sedikit rada konyol-konyolan di tempat tersebut. Dan si kakek artefak memperlihatkan bahwasannya ramuan rumput lilin, lalu bunga ekor api dan darah kalajengking api ketika disatukan menjadi satu maka akan meledak. Dan si kakek artefak menyuruh kepada Wei Suo untuk melihat pola jimat yang ia lihatkan kepada Wei Suo. Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib. 你出来解释！我看你个这真的没毛病，那么好糊弄的。这种不需要消耗真元的法符。 Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib, bertepatan dengan sumber langit dan sumber bumi, ucap si kakek tua artefak. Lalu si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk memurnikan jimat yang ada di depannya itu. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo terlalu buru-buru dalam hal memurnikan, yaitu dalam memurnikan jimat tersebut. Dan menurut sang kakek tua artefak, sang master-master terkenal juga membutuhkan waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk menyempurnakan jimat tersebut.
Hal tersebut sangatlah biasa dan jimat tersebut merupakan ayam betina menurut Wei Suo yang bisa menentaskan batu spiritual. Dan menurut Wei Suo, maka setelah ia bisa menguasai ahli jimat, maka dia akan menaklukkan si cewek cantik yang bernama Suling Er. 有不需要消耗真元的法符，在无方就是会下临时。你这算盘打的真是嘎嘎。哎，我困觉去了。 Lalu Wei Suo kelihatan dia ingin menyempurnakan jimat kembali. Dan sambil ditunggu oleh si kakek artefak, dan menurut si kakek artefak yang ada di tempat tersebut, dia sudah mengantuk berat. Dan dia pun akan meninggalkan kepada si Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si kakek artefak langsung meninggalkan kepada si tuan muda Wei Suo. Holy cow. Dan kelihatan si kakek jin artefak kembali masuk ke cendi artefaknya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini dengan sekuat tenaga sang MC kita terus menyempurnakan dan melihat giok tersebut dengan sekuat tenaga. Dan tentu saja ada hal yang menakjubkan sehingga tiba-tiba sang MC kita tiba-tiba langsung menggunakan topeng ya geng yang begitu kuat. Sehingga sang kakek artefak pun langsung terkejut dan keluar dari cendinya dan melihat apa yang terjadi di luar. 谁又惹到你？ Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan di sisi lain di dalam kuil istana Maharaja kelihatan dua orang cewek cantik lagi berpelukan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nona yang kalem atau senior si Wei Wei, bahwasannya si nona Wei Wei kemarin ada di negara Huangsai. Dan si nona cantik Wei Wei dia telah berhasil membunuh dua kadal berekor batu. Namun ia tidak menyangka bahwasannya aura dari kadal tersebut dicuri oleh orang jahat. Dan dia pun langsung menjelaskan hal tersebut kepada sang seniornya. 我好不容易打到2头，你得找他算账。微微， Namun menurut sang senior atau sang guru Wei Wei, dia telah mengingkari janjinya dikarenakan bukankah jikalau nona Wei Wei keluar akan memberitahukan kepada sang senior. Dan untuk kali ini si nona Wei Wei tidak memberitahukan kepada sang senior. Dan kelihatan si nona Wei Wei ia sudah bersalah dan mengakui kesalahannya kepada sang senior. Sehingga sang senior cantik atau guru sang Wei Wei memerintah kepada si Wei Wei untuk sekarang dia tidak diperbolehkan untuk berlari lagi keluar sektenya. Dan scene pun kembali ya geng, dimana di dalam gubuk sang MC kita dia berhasil menyempurnakan jimat giok yang menakjubkan. Sehingga si kakek tua artefak pun tidak menyangka bahwasannya Wei Suo adalah pastinya dia telah berhasil memurnikan jimat. Dan secara murni ya geng. 我知道了，你别生气了。我去，你从哪个方面是或者练气时？ Dan Wei Suo langsung menjelaskan kepada sang kakek artefak bahwasannya pada saat dia berumur 13 tahun orang tua Wei Suo pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster jahat. Dan dia hanya meninggalkan teknik rahasia Jiksuan kepada Wei Suo. Sehingga sang kakek tua artefak pun mendengar kata-kata teknik rahasia Jiksuan. Dan si kakek tua artefak pun ia sedikit membacot kepada Wei Suo bahwasannya itu hanyalah orang biasa aja. Dan mendengar kata-kata tersebut ia sedikit langsung naik darah. Dan ia langsung membengis kepada sang kakek bahwasannya dia tidak pernah dibuat untuk tempat pipis. Lalu pada akhirnya sang kakek tua pun mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan. Dengan kesepakatan itu sang pemeran utama kita bisa langsung menanyakan kesepakatan tersebut. 你问这个做什么？信不信我真拿你当尿？丹镜，你帮我凝个形。如果再修炼到金丹境3。 Lalu sang kakek tua artefak pun dia akan membantu berkultivasi kepada sang MC kita Wei Suo atau bisa juga disebut kerana emas yang begitu kuat. Lalu setelah mendengar kata-kata si kakek tua ingin membantu Wei Suo, maka Wei Suo pun siap. Dan si kakek tua artefak pun ia langsung memberitahukan bahwasannya dengan sepakat dia akan membantu Wei Suo berkultivasi kerana Golden Core dan mengejar si cewek cantik Suiling Er.
Nah, kalau sudah begitu, maka Wei Suo pun akan mendapatkan bentuk tubuh baru yang begitu kuat. Dan kelihatan tiba-tiba, kelihatan mata Wei Suo terngiang-ngiang oleh aura-aura dari si nona cantik Su Ling Er. Yang padahal Su Ling Er pada kesempatan hari ini adalah jiwa dari si kakek artefak lagi. Yang langsung menjelaskan si jiwa artefak itu ke hadapan sang MC kita. Bahwasannya menurut si kakek tua artefak, dia menyamar menjadi Su Ling Er hanya guna untuk membantu sang MC kita naik ke 5 tingkat. 这样不好吗？真元修为就那些儿，你不可以。 yaitu tingkat Golden Core 3. Dan si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu terus berkongsi dengan Wei Suo. Lalu tiba-tiba ia pun langsung menunjuk kepada si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu dan menyalurkan aura spiritual hijau kepada si kakek artefak. Lalu pada akhirnya si kakek tua pun langsung dimasukkan kembali ke dalam artefak dan langsung dilesatkan dan dilempaskan yang begitu keras ke ruangan. Dan di sisi lain ya geng, Sin pun berpindah pada kesempatan hari ini. Sang senior atau si guru Wei Wei, dia sedang bermain di kolam pemandian air panas. Dan kelihatan ia telah memikirkan bahwasannya si Nyonya Wei Wei akan tidak terlalu patuh kepadanya deui. 别让他知道。 Dan dia mempunyai misi bahwasannya jangan harus sampai tahu misi tersebut kepada si Nyonya Wei Wei. Dan 你能防御法器攻击，当然比较大。石头，不如多盛点火线血给我喝。古洞府呢，那多半是树的，多去摸点火线。绝出手，空加成炼气心。狐狸，别跟小爱来这套啊！那你这火球符上的符文，看着。 你是谁？毛东西，一定不要。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia terus bersama si kakek tua artefak, dan bahwasannya si kakek tua artefak ia kelihatan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa atau ke dalam diri Wei Suo yang begitu lemah. Lalu kelihatan di akhir pembacotan mereka berdua pun melaksanakan gunting kertas batu, bahwasannya Wei Suo dianggap kalah oleh sang kakek artefak. Dan menurut Wei Suo, batu kertas gunting mereka berdua atau batu kertas gunting si kakek artefak ia sudah ketinggalan zaman. Bahwasannya pada batu kertas gunting tadi si kakek artefak memilih gunting dan si Wei Suo ia memilih menjadi kain saja. Dan pada zaman sekarang kain lebih kuat daripada gunting. Jadi menurut Wei Suo, kainlah yang memenangkan batu kertas gunting kali ini. Konyol sekali ya geng ini mah. Dan pada kesempatan hari ini juga bahwasannya kain melambangkan pakaian pusaka dan gunting melambangkan senjata pusaka. Dan Wei Suo menjelaskan bahwasannya pakaian pusaka dapat melindungi dari serangan senjata pusaka atau serangan gunting-gunting. 不是我赢了吗？我们这个是当然了，石头，看我心情。 Lalu si kakek juga langsung menanyakan bahwasannya bagaimana nasib terhadap batu. Dan bahwasannya batu menurut Wei Suo, menurut pendapat Wei Suo itu bahwasannya senjata pusaka dapat menghancurkan batu spiritual. Sehingga mulai sekarang pakaian pusaka tidak akan bisa digunakan untuk batu kertas gunting lagi. Mulai sekarang mah dan seterusnya ucap Wei Suo. Sehingga kelihatan si kakek tua pun langsung bersujud bahwasannya dia tidak hanya ingin dipanggil Pak Tua saja. Dikarenakan martabatnya pada kesempatan hari ini sudah hilang di hadapan Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini si kakek tua membacot di hadapan Wei Suo bahwasannya kenapa Wei Suo tidak memberikan si kakek tua artefak lebih banyak darah kalajengking api untuk diminum olehnya. 古英雄出老头。带我去个市。 捡了1两个海镜4手。 Dan menurut Wei Suo, menurutnya janganlah bersaing dengan kalajengking api, dikarenakan kalajengking api begitu sangat menyeramkan.
Dan bahkan si kakek tua artefak juga ingin membantu membentuk Golden Core yang ada di dalam diri tubuh Wei Suo. Dan Wei Suo malahan membalikan perkataan si kakek tua artefak, bahwasannya mengapa si kakek tua artefak tidak mengajarkannya beberapa resep pil yang berharga untuknya. Atau bisa juga untuk saat ini dia mengajak ke dalam gua yang begitu menakjubkan. Dan menurut si kakek tua artefak, bocah kecil ini atau Wei Suo ingin pergi ke gua kuno yang padahal gua kuno dapat menderitakan orang-orang yang begitu lemah. 咱们加大力度，快速这。等到深海境4日，我现在教你多赚些零食，打好基础。 Dan singkatnya cerita, setelah mereka berdua pun membacot, pada akhirnya kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Wei Suo ia berjalan-jalan di toko barang-barang spiritual. Dan toko-toko tersebut merupakan toko spiritual terbesar di sebelah barat kota Lingyu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini toko barang-barang Sanbei sudah tutup ya geng. Dan sang pemeran utama kita pun terus berjalan-jalan mengelilingi toko-toko di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dia pun masuk ke salah satu toko dan ia pun langsung disambut oleh si penjaga toko. Dan menurut si penjaga toko bahwasanya tuan muda Wei Suo disinilah tempat mengumpulkan kalajengking api. Dan kelihatan si tetua penjaga toko pun langsung mendekati kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia telah menginginkan sebotol bubuk pengumpul dan juga satu jimat pelarian angin, sehingga semua barang-barang yang ada di tempat tersebut langsung dicarikan oleh si penjaga toko. 我先呀，帮您去列香。您要不先打个88折来说自然。 Dan Wei Suo pun akhirnya menanyakan berapa harga semuanya barang-barang yang ia inginkan. Dan kelihatan menurut si penjaga toko baru-baru ini dia mendapatkan diskon sejumlah 12%. Dan sontak Wei Suo langsung memperlihatkan voucher jimat emas. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini voucher yang ada di tangan Wei Suo terlihat asing oleh si penjaga toko. Lalu Wei Suo pun akan membuktikan voucher tersebut di ruangan yang begitu menakjubkan. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memperlihatkan kekuatan voucher tersebut dan meledakkan kepada patung-patung yang masih nangtung. Pada akhirnya si penjaga toko pun percaya terhadap voucher milik Wei Suo. Dan sembari pulang, Wei Suo serta si penjaga toko, kelihatan Wei Suo langsung menanyakan satu hal lagi, bahwasannya di manakah Wei Suo berhak dapat mendapatkan rumput harimau yang begitu mengenaskan. Lalu si penjaga pelelangan menjelaskan kepada Wei Suo dengan secepat kilat. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan di tempat situ si nona cantik atau Han Weiwei datang kembali menghampiri kepada ketua penjaga pelelangan atau penjaga toko. Dan si nona cantik Han Weiwei ia terus menanyakan akankah kemana Wei Suo pergi. Dan kelihatan juga si penjaga pelelangan langsung memberitahukan kemanakah arah Wei Suo pergi. Lalu singkatnya cerita, pada akhirnya kelihatan di sisi lain Wei Suo sudah bersama sang kakek tua artefak. Ia terus membacot di salah satu tempat yang begitu kuno dan begitu misterius sambil menyalakan api unggun yang begitu terang. 肉动物，我先来说。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula kalajengking api yang begitu beracun, tentunya yang begitu jahat dianggap remeh oleh Wei Suo. Para kalajengking itu datang menghampiri kepada sang MC kita Wei Suo, dikarenakan terpancing oleh api yang begitu ganas menyala kuat. Dan kalajengking beracun itu langsung mendekati kepada Wei Suo. Namun dengan sigap ya geng, Wei Suo berhasil melepaskan dan menghempaskan kalajengking itu. Sehingga semua kalajengking beracun itu atau kalajengking api itu yang ada di tempat tersebut berhasil Wei Suo habisi. Dan scene kembali berpindah ya geng. Di sisi lain si nona Han Weiwei dia pun langsung tersengat kelihatannya oleh kalajengking api itu. Tentunya kalajengking api itu begitu jahat. Dan ia sambil mencari-cari Wei Suo bahwasannya sudah lama di tempat tersebut, ia tetapi masih belum menemukan jejak pria aneh Wei Suo itu. Dan si nona Han Weiwei mengira bahwasannya mungkin saja si bos gendut atau si ketua penjaga toko itu berbohong kepada si nona Han Weiwei. 不会是骗我的吧？
Dan tiba-tiba dia pun langsung dicegat ya guys. Si Nona Han Weiwei dicegat oleh si pria yang tampan yang begitu menyeramkan. Dan si pria jahat itu sepertinya akan menghampiri dan menanyakan tentang seputar-seputar hal penting kepada si Nona Han Weiwei. Dan si Nona Han Weiwei langsung menanyakan siapa nama pria tersebut yang ada di depannya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.